Baik, sekarang Ibu mengabsen. Silakan didengarkan namanya masing-masing. Boy Jason, Cahaya Nugiawan, Chen Real Guru. Baik, karena sudah siap Ibu mengabsen, sekarang kita masuk pada materi kita tentang aneka benda di sekitarku. Nah, sekarang perlu tahu anak-anak kami bahwa aneka benda di sekitarku adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Itulah yang dimaksud dengan aneka benda di sekitar. Jadi, apa saja benda-benda yang ada di sekitar anak-anak kami? Apa contohnya? Selain buku, apa ada? Baik, terima kasih. Jadi, dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak, pasti kita dikelilingi dengan berbagai macam bentuk. Seperti benda apa? Seperti tadi, meja. Apa itu meja? Apa gunanya? Apa fungsinya? Itu juga dengan kursi. Sampai saat ini ada pertanyaan? Sudah paham? Baik, sekarang Ibu membagi kelompok menjadi dua. Nah, ini kelompok satu dan ini kelompok dua. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, apa saja benda-benda yang ada di sekitar kalian dan apa saja fungsinya masing-masing? Ibu memberi waktu untuk mendiskusikan pada kelompoknya masing-masing selama 10 menit atau 5 menit lah. Kepada kelompoknya masing-masing dipersilakan untuk mendiskusikan. Nah, sekarang karena sudah waktunya, waktu dan kesempatan kepada kelompok satu untuk memaparkan hasil diskusinya. Kepada kelompok satu dipersilakan. Baik, sebelum saya menyampaikan hasil diskusi kami, yang kami hormati ibu guru kami dan teman-teman kami. Baik, diskusi kami adalah meja, kursi, dan papan tulis. Fungsi meja adalah digunakan untuk meletakkan berbagai barang, dan fungsi kursi benda yang digunakan untuk duduk. Fungsi buku tulis yaitu media bagi guru saat menulis materi, pelajaran atau soal. Baik, terima kasih buat kelompok satu atas hasil kelompoknya. Jawabannya sangat bagus dan tepat. Masih ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1? Tidak? Sudah paham? Sudah? Nah, baik, terima kasih kelompok 1 atas hasil presentasi kalian atau hasil kelompok kalian. Nah, sekarang kita masuk pada kelompok 2. Pada kelompok 2 dipersilakan. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami yang dari kelompok 2. Baik,
membaca. Fungsi bola lampu adalah benda yang dibuat dari kaca untuk menyalurkan cahaya menerang seluruh ruangan. Demikian hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Nah, sekarang Ibu mau menanyakan kepada siswa kami dari kelompok 1, apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Sudah jelas? Baik, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang apa saja fungsi dan apa saja benda yang ada di sekitar kita. Nah, benda yang ada di sekitar kita tadi memang benar apa yang dinyatakan oleh kelompok 1, bahwa meja adalah benda yang digunakan untuk meletakkan berbagai barang. Itulah fungsi meja. Nah, fungsi-fungsi yaitu benda yang digunakan untuk duduk. Nah, sedangkan fungsi papan tulis yaitu sebagai media kami seorang guru atau menulis materi seperti di sini, seperti di papan tulis ini, menulis materi atau pelajaran atau soal. Itu guna papan tulis. Nah, begitu juga dengan kelompok 2 tentang tadi jam. Memang begitu. Jam itu adalah berfungsi untuk menunjukkan waktu. Contohnya, kamu jam berapa berangkat di sekolah? Itulah fungsi jam. Nah, apa itu fungsi buku? Fungsi buku itu adalah untuk menulis atau tempat kalian membaca. Nah, kalian menulis apa saja yang kalian tulis. Contohnya materi hari ini. Nah, satu lagi tentang bola lampu. Bola lampu ini apa ya? Apa fungsinya? Nah, ini contohnya bola lampunya. Ini di atas. Dia selalu menerangi kita. Kecuali kalau mati lampu. Bisa melakukan atau mengetahui apa saja benda-benda yang ada di sekitar. Sekarang anak-anak kami juga perlu tahu bagaimana caranya dengan mengukur seperti garis itu. Sejajarkan salah satu ujung benda dengan angka 0 pada penggaris. Nah, anak-anak kami harus sejajarkan dulu baru mengukurnya. Magnetik. Sifat magnetik yaitu sifat benda yang dapat ditarik oleh magnet. Dan ketiga, sifat kimia. Sifat kimia yaitu yang berkaitan dengan kemampuan suhu zat untuk bereaksi atau mengalami perubahan tertentu. Nah, apa itu sifat listrik? Sifat listrik adalah kemampuan material untuk menghantarkan arus listrik. Itulah sifat-sifat dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang ada di sekitar kita. Ngantuk ya? Baik anak-anak, sebelum kita lanjut lagi, masih ingat dengan satu semangat? Masih? Nah, silakan berdiri dulu. Nah ya. 1, 2, 3. Untuk semangat.
memberi reaksi seperti sebut semak. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa saja perubahan benda di sekitar kita atau perubahan wujud di sekitar kita? Di antara siswa-siswi kami, ada yang tahu apa itu perubahan wujud benda di sekitar kita? Silakan. Terjadi ketika sebuah benda mengalami perubahan suhu. Hal itu seperti ketika benda dipanaskan atau didinginkan. Benar sekali. Terima kasih banyak. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan tentang perubahan wujud. Nah, perubahan wujud benda bisa terjadi karena ketika sebuah benda mengalami perubahan suhu atau hal itu seperti ketika benda dipanaskan atau didinginkan. Contohnya seperti es batu. Nah, bisa mencari itu Pak? Bisa. Itulah contohnya. Nah, sekarang anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita, Sekarang ibu memberi tugas sebagai tugas di rumah, yaitu bagaimana cara melakukan pengukuran dengan benar. Ini adalah tugas di rumah. Minggu depan ibu periksa. nah, sekarang siapa yang pimpin kita dalam doa? Doa penutup siapa? Oh, ya, kamu lagi tuh, silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekarang karena sudah siap pembelajaran kita, silakan ditunggu materi selanjutnya ya. Pesan ibu selalu jaga kesehatan kalian.